Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Astuti dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1 dengan nomor pokok mahasiswa 202040640352. Di sini saya akan menceritakan ulang kembali mengenai drama yang sudah dipentaskan oleh kakak tingkat dari semester 5 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia mengenai drama yang berjudul Sayang Ada Orang Lain. Sebelum saya menjelaskan isi drama tersebut, saya akan menyebutkan nama pemeran drama tersebut. Yang pertama, Rio Ahmad Rifai sebagai Suminta, Julia Dia Pangesti sebagai Mini, Ageng Saputra sebagai Hamid, Rauda Alvina sebagai Sum, Siti Rohmah sebagai tukang minyak, Putri Ageng Mentari sebagai tukang sayur, Lukman Fatahuddin Rais sebagai Haji Salim, Arya Atmaja sebagai laki-laki mata serigala, dan yang terakhir Rizka Andrasari sebagai perawat. Itulah nama pemeran dalam drama Sayang Ada Orang Lain. Selanjutnya, saya akan menceritakan isi drama Sayang Ada Orang Lain. Langsung saja, drama tersebut menceritakan tentang satu keluarga yang serba kekurangan dalam ekonominya, yaitu Suminta dan Mini. Untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, sang istri kesana kemari menghutang, sedangkan sang suami hanya bekerja dengan gaji yang tidak cukup untuk menghidupi kebutuhannya. Pada suatu hari, rumah mereka kedatangan tamu laki-laki. Tak lama kemudian, sang istri berpamitan pergi kepada sang suami karena ada urusan di luar. Dan tak lama kemudian, setelah istrinya pergi, suaminya mengajak ngobrol Hamid atau tamu laki-laki tersebut. Obrolan mereka nampak berjalan dengan mulus. Tak lama dari obrolan mereka berlangsung, terjadinya percekcokan di antara mereka berdua. Karena ada perkataan yang membuat Suminta atau suami dari Mini merasa kesal dan sakit hati. Akhirnya, tamu laki-laki tersebut diusir dari rumahnya. Karena hutang sang istri yang sudah menumpuk hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup. Ada beberapa para penjual yang mendatangi rumah Suminta untuk menagih hutang. Terutama ada dari penjual sayur dan penjual minyak. Mereka menghampiri rumah Suminta hanya untuk menagih hutang. Tetapi Mini sedang tidak ada di rumah dan Suminta pun tidak bisa untuk membayar hutang kepada para penjual tersebut dengan alasan tidak memiliki uang. Tak lama dari itu, datanglah Pak Haji ke rumah Suminta, suami dari Mini. Pak Haji menceritakan bahwa melihat istri Suminta, yaitu Mini, sedang bermesraan dengan laki-laki lain di dalam mobil. Di situ Suminta terdiam dan langsung memikirkan istrinya. Setelah semua yang diceritakan oleh Pak Haji begitu saja langsung berpamitan pergi dari rumah Suminta. Dan tak lama kemudian setelah Pak Haji pergi, sang istri pun pulang dengan wajah yang seolah-olah tak merasa bersalah. Dan singkat cerita, sang suami dengan nada pengucapan yang tegas kepada sang istri mengenai apa yang sudah Pak Haji lihat, sudah Pak Haji ceritakan sebelumnya. Mini pun terdiam dan tak bisa berucap apa-apa. Tak lama dari itu datanglah Pak Haji dan Hamid atau tamu laki-laki tadi dan seorang laki-laki yang diduga sudah menodai si Mini, istri dari Suminta. Pak Haji membawa para laki-laki ini hanya untuk bertujuan meluruskan kejadian yang sebenarnya. Tapi si Hamid selalu mengelak, sedangkan satu laki-laki ini mengaku bahwa dia sudah terpuaskan nafsunya, istri dari Suminta.
Dan disitulah pertengkaran pun terjadi. Hingga singkat cerita, setelah Pak Haji dan Hamid dan satu laki-laki ini pergi dari rumah Suminta, sang istri pergi meninggalkan rumah karena sudah merasa bersalah, merasa malu dan hina, dan dengan besar hati meninggalkan suami yang sangat dia cintai. Tiba beberapa saat, tak lama dari itu, kepergian Mini terdengar kabar bahwa Mini mengalami kecelakaan dan dilarikan ke rumah sakit dan tidak sadarkan diri. Di situ ada satu surat yang ia genggam, yang ia tuliskan untuk suami tercinta. Kepergian Mini untuk selama-lamanya membuat Suminta merasa bersalah, merasa menyesal, dan merasa tak berdaya. Karena dengan perlakuannya, Mini meninggalkan Suminta untuk selama-lamanya. Dalam drama tersebut memiliki pesan yang terkandung, yaitu di sebuah keluarga harus berdiri tegak dengan kesetiaan, kepercayaan, cinta, dan kasih sayang. Di setiap masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin dan dengan cara yang baik, tidak dengan cara emosi. Di setiap keluarga terdapat beberapa cobaan. Disitulah keluarga tersebut diuji dengan kesetiaan dan tidak meninggalkan satu sama lain karena dalam kekurangan ekonomi. Saling membantu, saling mengasihi, dan saling mencintai. Dan yang kedua, sebaik-baiknya pekerjaan suami dan seburuk-buruknya pekerjaan suami, kita harus menghargai pekerjaannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.